Shalom Alaihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur karena bisa berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Kamis 7 Januari 2021, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 17 dan 18. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat 17 dan 18. Judulnya adalah Ketika Tuhan Menyembuhkan, bagian yang keenam, yakni menghasilkan pertobatan. Ketika Tuhan menyembuhkan, bagian yang keenam, yakni menghasilkan pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita kembali belajar mengenai pribadi Naaman. Kita sudah belajar bahwa Naaman adalah pribadi yang terbuka terhadap saran. Kali ini kita akan belajar mengenai Naaman yang bertobat. Paling tidak ada 2 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, pertobatan Naaman ditunjukkan dengan tekad untuk mempersembahkan korban hanya kepada Tuhan saja. Saya ulangi, pertobatan Naaman ditunjukkan dengan tekad untuk mempersembahkan korban hanya kepada Tuhan saja. Ayat 17 berkata demikian. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Perhatikan frase, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Apa maksudnya? Apa maksud frase ini? Apa maksud permintaan dari Naaman ini? Sesuai dengan konteksnya, maka para penafsir setuju bahwa tanah yang diminta oleh Naaman ini adalah untuk membuat mezbah. Untuk membuat mezbah. Nah, jadi maklum ya, karena dia orang Syria, jadi ya masih mempunyai pandangan seperti itu. Minta tanah di Israel, begitu ya. Tanah di tanah perjanjian untuk dibawa dan dibuat mezbah di Syria. Bapak Ibu, perhatikan juga frase mempersembahkan korban. Ya, ini mempersembahkan korban bukan kepada Allah lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, inilah pertobatan. Inilah pertobatan. Perhatikan, bukan kepada Allah lain. Berarti tadinya dia akan menyembah Allah lain. Ya, menyembah Allah lain. Jadi membakar korban ya untuk Allah lain. Tetapi di sini dia bertekad, memutuskan untuk membakar korban hanya kepada Tuhan saja, yang telah menyembuhkan dia, yang telah membuat mukjizat, kustanya hilang setelah dia merendamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Luar biasa, ini pertobatan dari seorang panglima dari Syria, dari Aram. Jadi dari luar Israel. Jadi pertobatan itu jelas ditunjukkan dengan tekad untuk mempersembahkan korban hanya kepada Tuhan saja. Itu Tuhan Yahweh, Tuhan Yehova ya. Tuhan yang sejati, tidak kepada Allah lain. Inilah pertobatan. Yang kedua, ketika situasinya mendesak, maka pertobatan tidak perlu ditonjolkan atau ditunjukkan ya.
Ketika situasinya mendesak, maka pertobatan itu tak perlu ditonjolkan, ditunjukkan. Kita baca ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengabitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Bapak Ibu, ini menjadi pro dan kontra sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada hamba Tuhan atau orang Kristen yang berbicara keras. Ya kalau memang sudah percaya Tuhan, ya sudah tunjukkan. Tunjukkan apapun situasinya, tunjukkan. Gitu ya. Ini banyaklah pasti pendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat agak lembut, agak kalem. Ya, kalau memang situasinya sulit untuk menunjukkan, ya tidak perlu ditunjukkan dulu. Nah, rupanya di dalam kisah Naaman ini yang terjadi seperti itu. Tuannya itu kan raja Aram kan suka mengunjungi kuil Rimon di sana. Di sini dikatakan kuil Rimon. Itu untuk menyembah, untuk sujud, tentu kepada dewa. Walaupun mungkin ada patungnya, tetapi tentu kepada dewa. Nah, Naaman karena dia ajudannya, ya dia harus berada di dekat raja itu. Jadi kalau Naaman tidak ikut sujud, pastikan ketahuan. Wong sebelumnya ikut sujud, kok sekarang tidak sujud. Pasti ketahuan. Ada perubahan dalam diri Naaman. Dan itu bukan perkara ringan. Saya rasa hukuman menanti dia. Nah, kalau hukumannya berat, sampai hukuman mati, ya Naaman tidak bisa menjadi saksi lagi. Naaman nantinya tidak bisa menyampaikan kebenaran tentang Tuhan yang sejati. Mungkin kepada istri atau orang-orang terdekatnya. Mungkin terhenti kalau ada hukuman. Nah, oleh sebab itu, Naaman langsung mohon ampun kepada Tuhan kalau terjadi demikian. Dia katakan di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Nabi Elisa, bahwa akan terjadi seperti itu. Jadi sebelumnya ya dia minta maaf itu. Makanya dia kalau terjadi seperti itu, dia minta maaf dan mohon ampun kepada Tuhan. Saya rasa bahwa Naaman ini melakukan ini terpaksa sekali karena dia sudah percaya kepada Tuhan dan yang terjadi akan seperti itu. Maka Naaman terpaksa untuk ikut sujud. Walaupun dia tidak menyembah dewa itu karena dia sudah putuskan untuk bertobat, percaya kepada Tuhan sejati itu, yaitu Yahweh atau Yehova. Tapi tidak perlu ditunjukkan. Walaupun sekarang juga terjadi pro dan kontra mengenai hal ini. Tetapi untuk kelanjutan dari pelayanan Naaman, untuk kelanjutan dari kesaksian Naaman setelah pertobatannya itu, bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan yang sejati, maka dia menjaga diri supaya tidak mendapat hukuman, bahkan tidak mendapat vonis mati dari seorang raja yang sedang atau masih percaya kepada dewa-dewa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, seharusnya mujizat yang terjadi itu membawa pertobatan kepada orang secara khusus yang mengalaminya. Entah itu mujizat kesembuhan, entah itu mujizat pemulihan ekonomi, pemulihan keuangan, apapun itu. Kalau itu merupakan mujizat, merupakan karya Tuhan yang ajaib, maka seharusnya itu mendatangkan pertobatan bagi yang mengalaminya. Jikalau Anda dan saya yang sudah bertobat mengalami mujizat, itu seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tapi kadangkala kita melihat bahwa ketika Tuhan menolong, membuat mujizat bagi orang-orang tertentu, justru ketika mujizat telah terjadi, orang itu menjauh daripada Tuhan. Seakan-akan dia sendiri yang bisa mengalahkan segala masalah dalam kehidupannya. Dia lupa bahwa Tuhan yang membuat mujizat. Ini tidak benar. Oleh sebab itu saat ini diperingatkan
Ketika Anda dan saya mengalami mujizat Tuhan, mari kita menjadi orang yang lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam merenungkan firman Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam melakukan perintah Tuhan, lebih sungguh-sungguh di dalam beribadah, dalam renungan pribadi. Mari, ketika mujizat terjadi, apakah Anda dibebaskan dari sakit penyakit, atau Anda dibebaskan dari permasalahan ekonomi atau keuangan, mari tunjukkan pertobatan yang sejati. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan, jangan jauh daripada Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah membuat mujizat bagi Anda dan saya. Mari sungguh mendekat kepada Tuhan, karena mujizat itu yang membuat adalah Tuhan, bukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberi pengetahuan kepada kami bahwa mujizat seharusnya membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Membuat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan menjadi percaya, bertobat. Kami bersyukur untuk teguran firman-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.